Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta MPLS yang berbahagia, hari ketiga, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Izinkan Pak Faisun, pemateri pada pagi hari ini, membuka masker yang saya pakai. Alhamdulillah, masker ini boleh dibuka saat kita tidak berhadapan secara langsung. Dalam kondisi berhadapan secara langsung, saya tidak berani karena melanggar aturan. Tidak berani bukan karena melanggar aturan saja, tetapi juga khawatir apa yang saya hasilkan itu melukai, itu menyengsarakan, itu membuat orang lain sakit. Berharap dengan tidak ketemu secara langsung, maka itu tidak akan terjadi. Anak-anak yang saya banggakan, hari ketiga untuk materi pada sesi ini tentang gerakan literasi sekolah. Nah, kata literasi itu kata yang sejak dulu sebenarnya ada, tetapi baru akhir-akhir tahun ini saja kata-kata ini selalu didengung-dengungkan, dan di pencarian Google itu menempati tempat yang lebih tinggi dari tahun-tahun lalu, kata literasi. Nah, literasi itu ya ada hubungannya dengan letter. Letter itu huruf, itu aja. Nah, gerakan literasi sekolah ini apa sih? Mari kita lihat tampilan berikut ini. GLS atau Gerakan Literasi Sekolah adalah merupakan suatu gerakan literasi di lingkungan Kementerian Pendidikan yang merupakan bagian dari Gerakan Literasi Nasional. Artinya GLS itu merupakan himpunan bagian dari GLN, karena memang kita itu merupakan subset dari Kementerian Pendidikan. Anak-anak yang saya cintai, gerakan literasi ini untuk tahun-tahun sekarang ini, tahun akhir-akhir ini itu sangat digencarkan. Dalam gerakan ini, dalam gerakan literasi sekolah, fokus utamanya ada 6. Ada 6 GLS itu, gerakan literasi itu ada 6. Nah, 6 itu macamnya apa saja? Mari kita lihat. 6 itu adalah anak-anak. Oke, fokus 6. Fokus utama dalam GLS ada 6. 6 itu adalah yang pertama baca tulis. Baca tulis. Tadi sudah diberikan clue, literasi itu ada hubungannya dengan letter atau huruf, makanya ada baca tulis. Yang berikut, selain baca tulis, numerasi. Numerasi itu ada hubungannya dengan angka. Baca, tulis, numerasi. Berikutnya, literasi sains, ilmu pengetahuan. Kemudian, finansial. Kayaknya 1, 2, 3, 4 ini berhubungan erat anak-anak. Baca tulis menghasilkan sains itu pasti. Numerasi menghasilkan finansial kayaknya masuk akal. Jadi mengingatkan 4 itu mudah. Kalau ada baca tulis, numerasi, ada hubungannya sains dengan finansial. Yang 2 terakhir, ini adalah hobi anak-anak muda sekarang. Yaitu apa? Digital dan budaya dan kewarganegaraan. Saya yakin digital itu, ya wis, dunia digital kamu sendiri semua tahu. Kemudian dari digital itu bisa memunculkan budaya dan kewarganegaraan. Budaya itu ditunjang langsung kegiatannya oleh digital. Semua itu butuh finansial. Nah,
Ini semua berkaitan erat antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun demikian anak-anak, dalam hal gerakan literasi di SMA Negeri 1 Ndirorejo, kalian nanti akan dikenalkan dengan budaya literasi sekolah. Budaya literasi sekolah itu bagaimana? Setiap awal pelajaran itu nanti ada namanya jam literasi yang dilaksanakan mulai 06.45 sampai 07.00. Sebelum kalian menerima pelajaran jam pertama itu ada gerakan atau penumbuhan literasi sekolah. Nah, seperti apa modelnya? Perhatikan tampilan berikut ini. Nah, ini adalah contoh buku untuk menumbuhkan budaya literasi di SMA Negeri 1 Ndirorejo. Kalian nanti akan menerima buku ini. Buku ini nanti warnanya kayaknya tidak berubah. Seperti ini yang ditampilkan untuk tahun ini. Silakan setelah mendapatkan identitas yang ada di sini dilengkapi. Nama siswa, nomor kehadiran, kemudian kelas dilengkapi untuk identitas bahwa ini buku milikmu, bukan milik orang lain. Nah, anak-anak, di dalamnya kayak apa? Di dalam buku ini ada beberapa lembar kegiatan. Salah satunya berikut ini. Nah, di dalam buku itu muncul beberapa, ada satu format yang harus kamu lengkapi, di mana format ini halaman pertama sampai halaman terakhir sama, yaitu dengan judul formatnya adalah Budaya Literasi SMA Negeri 1 Ndirorejo. Nama, nanti namamu ini silakan ditulis, kelas dan nomor absen. Kemudian pengisian untuk tempat yang lain, ini ada nomor, bisa nomor mulai dari nomor 1, hari tanggal, judul buku atau majalah atau novel yang kamu punya, itu nanti silakan ditulis. Pada hari ini kamu membaca halaman berapa. Nah, kemudian bukunya ini bagaimana? Bukunya bukan buku pelajaran, karena memang pelaksanaannya bukan pada jam belajar. Nanti mengalami kesalahan jika yang dibaca adalah buku pelajaran dan mengerjakannya di luar jam pelajaran. Disediakan waktu tersendiri khusus untuk literasi ini. Jadi bukunya itu boleh saja komik, novel, majalah, ataupun yang lain. Yang penting bukan literasi digital. Karena literasi digital itu ya kamu bisa menikmati dimanapun dan kapanpun. Tapi berharap yang ini sudah ada waktu dan tempat. Waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Itu adalah literasi yang ada di sekolah kita tercinta ini. Judul bukunya silakan ditulis. Tentu judul buku yo kamu bisa mendapatkan dari buku-buku majalah, novel atau komik yang kamu suka, pokoknya dibaca. Kemudian pada hari ini kamu membaca halaman berapa? Silakan nanti ditulis. Beberapa anak dengan adanya literasi ini tidak sampai 1 semester, jatah untuk lembar itu sudah selesai, sudah habis. Mengapa? Ya karena setiap hari melaksanakan kegiatan ini, setelah membaca itu menulis. Nah, kadang-kadang beberapa anak nulisnya itu melebihi jatah yang disediakan. Ada yang sampai nambah lembar, ada yang nambah pada hari berikutnya.
Anak-anakku yang berbahagia, apa yang kamu tulis ini nanti akan terekam dengan baik. Kemudian di sini ada penilaian oleh guru. Pak, siapa yang menilai? Guru yang mana? Penilainya adalah guru yang mengajar pada jam pertama di tempat kalian berada. Contoh, matematika misalkan. Nanti di kelas, katakanlah saya ngajar matematika jam pertama. Di kelas kalian tentu saya akan masuk menemani kalian membaca literasi, kemudian menulis, kemudian mengumpulkan. Nah, di sini akan ada skor. Apapun yang kamu tulis di sini, itu nanti akan ada skornya. Jumlah kata, terus pengesahan, terus oleh Bapak Ibu guru pendamping di sini. Nah, jumlah katanya, loh Pak, bisa, yo kamu bisa memperkirakan. Dalam 1 menit itu kamu bisa membaca berapa kata. Kalau 15 menit sekian, itu adalah jumlah kata maksimal yang dapat kamu selesaikan pada hari itu. Nah, ini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Bapak Ibu guru kadang-kadang itu melihat apa yang tertulis itu jumlah kata itu tidak terlalu banyak dihitung, kalian sendiri yang tahu. Oh, kok banyak, wes dikek yang ketelu, wes gitu aja. Tulisannya kok rata, rapi, rajin, terus enak dibaca. Dibaca sekali aja sudah paham, langsung dilingkari angka 3 ini. Berarti nama yang tertulis di sini kelas hari ini mendapatkan skor kegiatan 3 untuk literasi. Tapi manakala tidak ada, cuma ada judul, cuma ada nama, kelas, kemudian judul buku, halaman, kok tidak dibaca, tidak ada isinya. Ini paling tidak untuk hari pertama itu diberi angka 1. Mengapa? Dengan adanya buku, kemudian halaman, Bapak Ibu guru berdoa, mudah-mudahan buku dan halaman itu satu saat kamu baca. Makanya skornya wis 1 aja. Nanti bisa lanjut ke 2 dan 3. Oke. Anak-anak, itu contoh. Itu adalah format yang ada. Satu contoh yang dapat disampaikan di sini adalah titipan dari Bapak Ibu guru pengajar bahasa Indonesia. Buku itu berikut ini. Nah, ini ada contoh. Nomor 1. Harinya Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Judul buku Layar Terkembang, halaman 209. Loh Pak, halamannya kok banyak? Iya, ini karya sastra tahun lalu itu memang, literasi tahun lalu itu memang sangat, tahun-tahun awal dulu itu memang sangat tinggi. Sehingga banyak karya sastra itu yang orang bilang sekarang viral. Kalau dulu nggak kenal viral itu. Tapi, nah, ini sekarang jadi viral lagi. Setelah diadakan literasi ini. Ada layar terkembang. Di halaman ini, Pak, isinya apa? Setelah dilihat-lihat, nah ini isinya. Bisa kalian baca. Nah, sejalan dengan keadaan hubungan Yusuf dan Tuti yang belakangan ini nampak makin akrab, kondisi kesehatan Maria sendiri justru kian mengkhawatirkan, dan seterusnya. Silahkan dibaca. Ini adalah the end of layar terkembang. Tentu sebelumnya banyak sekali intrik-intrik yang menarik untuk disimak. Silahkan, ada waktu, cari buku ini. Soal mencari saya serahkan kepada Anda, membeli atau melihat. Nah, ini ada contoh penulisan kayak gini. Setelah dihitung, ini jumlah kata yang dibaca itu adalah 130. Maka nanti ada paraf dan seterusnya. Sehingga kalau memang seperti ini, nanti di sini akan muncul lingkaran 3 di sini. Bahwa gerakan literasi itu macam-macamnya atau pelaksanaannya banyak. Misalkan di sekolah,
dalam gerakan literasi nasional itu di dalamnya ada gerakan literasi sekolah. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah pertemuan yang di dalamnya juga bisa dimasukkan ke dalam literasi yang ada di sekolah. Terus contoh lagi, ini di perpustakaan. Kemudian gerakan literasi keluarga, ini dalam keluarga kecil, itu misalkan seperti ini contoh masuk ke dalam gerakan literasi yang ada di keluarga. Nah, selain di keluarga, dapat juga di lingkungan seperti berikut ini, di mana ruang terbuka hijau. Di tempat-tempat seperti itu dapat kalian temui misalkan seperti ini. Ini sebagai contoh literasi dapat dilaksanakan di ruang terbuka hijau. Demikian anak-anak untuk materi tentang gerakan literasi sekolah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.